Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Kurniawan Ajis Gumilang dengan NIM 2121111059 ingin menjelaskan tentang peta konsep dalalah. Yang pertama adalah dalalah. Yang kedua adalah pengertian dalalah. Pengertian dalalah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan yang merupakan bentuk masdar dari dala ya dulu yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Yang secara istilah adalah menunjukkan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil, nas atau teks tersebut. Macam-macam dalalah terbagi menjadi dua. Yang pertama dalalah lafziyah dan dalalah khairu lafziyah. Yang pertama dalalah lafziyah atau dalalah yang memiliki arti jelas, terbagi menjadi 4. Yang pertama zahir, yaitu lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contoh lafaznya adalah wahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Jadi secara jelas lafaz ini tidak butuh kepada kalimat yang lain. Ayat yang lain sudah bisa dipahami, walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sebagai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil dan menaskahnya. Misalnya tentang taksis Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang ditaksis dengan jual beli yang ada haramnya. Yang kedua adalah nas, suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari taksis ini berbeda dengan zahir. Jadi kalau zahir itu bukan makna asalnya, kalau nas itu memang lafaz yang menunjukkan pada hukum dengan jelas dan merupakan makna asalnya dari teks tersebut. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, dikhususkan, ditakwil dan dinas atau dibatalkan. Contoh suratnya wahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu berlahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat dzalika bi annahum qalu innama al-bai'u mislul riba, yang artinya mereka berkata sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli tidak sama dengan riba itu haram, itu namanya dalalah nas. Karena itu yang dimaksud dengan ayat Al-Baqarah 275 membantah ucapan orang Yahudi bahwa jual beli sama dengan riba. Yang ketiga mufassar, lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah menunjukkan yang tegas dan jelas, sehingga menunjukkan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contoh ayat azaniyatu wa azani fajlidu ula wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Quran surat An-Nur ayat 2.
Tidak bisa diartikan lain, jadi jelas, tegas dan tidak bisa ditakwilkan yang lain. Karena 100 ya 100, tidak bisa diartikan 10 dan 10. Hukum mufasar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Jadi ayat ini tidak mungkin dimaknai dari makna-makna yang lain. Yang keempat adalah muhkam, suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksiskan atau dinaskan. Muhkam menduduki posisi tertinggi dari kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz tersebut. Contoh ayatnya, fa'alam annallahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Quran Surat Muhammad ayat 19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalalah khairul lafziyah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, qafi, yaitu lafadz yang dari segi penunjukan pada makna yang jelas tetapi ketika akan muncul diterapkan pada kasus ini. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasariqu waqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat di atas menerangkan mengenai sanksi dari mencuri adalah potong tangan dan timbul ketidakjelasan jika sanksi tersebut diterapkan untuk kasus pencopetan atau penjambretan. Yang kedua, muskil, yaitu lafadz dan dari penunjukannya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafadz tersebut. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru menurut ulama Hanafiyah. Di sini diartikan masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah diartikan sebagai masa suci. Yang ketiga, mujmal, yaitu lafadz yang mengandung di mana kejelasan maksud dari indahnya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafadz itu sendiri. Kejelasannya tersebut hanya dapat dijelaskan pada guna yang ditafsirkan oleh Nabi. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa'aqimus sholata wa'atuz zakat. Pada kasus ini kita dapat mengetahui bagaimana tata cara sholat dan zakat. Kemudian diperjelas oleh hadis yang ditafsirkan oleh Nabi. Yang keempat yaitu mutasyabih. Mutasyabih ini yaitu paling tidak jelas, dikarenakan lafaz yang tidak jelas menunjukkan kejelasannya, maknanya, dan tidak boleh ada dalil yang menjelaskan. Contohnya yaitu alif lam mim ha mim yasin dan lain-lain. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.